Kembali lagi bersama dengan saya. Salam sejahtera, salam jabat tangan. Saya yang biasa disapung Ventiliha. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat desa sesuai dengan undang-undang yang direvisi oleh pemerintah pusat. Sebelum kawan-kawan atau teman-teman menonton video selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe, tombol lonceng, dan like. Dan jangan lupa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan atau share ke teman-teman lainnya. Oke ya. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme dan alur untuk pemberhentian perangkat. Kita akan membahas mekanisme pemberhentian perangkat. Kita harus berpedoman dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas perubahan Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Yang perlu kita ketahui ya kawan-kawan, bahwa yang berwenang memberhentikan atau mengangkat perangkat desa adalah kepala desa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 20 ayat 2 huruf B nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kepala desa dalam menjalankan tugas berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Ada tetapinya. Betul, perangkat desa itu diangkat dan diberhentikan itu adalah kepala desa. Tetapi bukan berarti sewenang-wenangnya kepala desa memberhentikannya seperti itu saja. Bukan. Ya, ada aturannya, ada mekanismenya. Ya, seperti itu ya. Tetapi apabila kepala desa memberhentikan perangkat desa, maka harus berkonsultasi kepada camat. Yang dimaksud dengan konsultasi di sini adalah sebagaimana yang disebut dalam pasal 5 Permendagri nomor 20 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Ya. Di pasal 5 ayat 1 huruf C, ya, huruf C, perangkat desa yang diberhentikan karena yang pertama, usia telah genap 60 tahun, artinya perangkat desa telah mencapai umur 60 tahun, maka kepala desa berkonsultasi kepada camat untuk melakukan pemberhentian. Kemudian camat mengeluarkan rekomendasi kepada kepala desa, baru kemudian kepala desa mengeluarkan SK pemberhentian kepada perangkat desa. Yang kedua, perangkat desa diberhentikan karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum. Jadi ketika perangkat desa yang terpidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka kepala desa berkonsultasi kepada camat, kemudian camat mengeluarkan untuk melakukan pemberhentian perangkat desa. Yang ketiga, artinya ketika perangkat desa berhalangan tetap, tidak lagi atau tidak bisa melaksanakan tugas atau kewajiban sebagai perangkat desa, maka kepala desa berkonsultasi kepada camat untuk melakukan pemberhentian kepada perangkat desa tersebut. Yang keempat, perangkat desa tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Ya, artinya apa? Contohnya seperti apa? Mungkin ada yang bertanya, contohnya seperti apa? Contohnya yang dimaksud adalah perangkat desa yang bersangkutan tidak lagi memiliki ijazah, SMA atau sederajat, atau tidak memenuhi syarat lainnya sebagai yang telah ditentukan dalam peraturan daerah atau peraturan bupati atau wali kota. Maka kepala desa berkonsultasi kepada camat untuk mengeluarkan surat rekomendasi kepada perangkat desa. Kemudian yang kelima, perangkat desa diberhentikan karena telah melanggar larangan sebagai perangkat desa. Jadi ketika perangkat desa yang telah melanggar larangan sebagai perangkat desa, larangan perangkat desa yang dimaksud di sini adalah apa? Ya, mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Larangan ke perangkat desa seperti apa? Oke, saya akan bacakan ya. Yang dijelaskan dalam pasal 51 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Karena di situ telah diatur tentang larangan-larangan perangkat desa. Dalam pasal 51 menjelaskan bahwa perangkat desa dilarang. Yang pertama,
Yang A. Merugikan kepentingan umum. Yang B. Membuat keputusan atau yang menguntungkan diri sendiri atau anggota keluarga. Yang C. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya. D. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan golongan masyarakat tertentu. Yang E. Melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakat desa. Yang F. Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, dana, atau barang dan jasa dari pihak lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Yang G. Perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Dan yang H. Perangkat desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD. Yang I. Ikut serta dan atau terlibat dalam agenda kampanye, pemilihan umum dan atau pemilihan bupati. Ya, itu larangan perangkat desa ya. Yang J. Perangkat desa dilarang melanggar sumpah atau janji jabatan. Yang K. Perangkat desa dilarang meninggalkan tugas selama 60 hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawab atau tugas sebagai perangkat desa. Jadi ketika perangkat desa melanggar larangan tersebut, maka kepala desa berkonsultasi kepada camat, lalu kemudian camat mengeluarkan surat rekomendasi, kemudian kepala desa mengeluarkan surat SK pemberhentian. Kira seperti itu ya teman-teman atau kawan-kawan. Ketika pemberhentian perangkat desa ada tanda kutipnya, bahwa apabila surat rekomendasi yang dikeluarkan camat berisikan di dalam surat rekomendasi penolakan mengenai pemberhentian perangkat desa, maka kepala desa tidak boleh mengeluarkan SK pemberhentian karena surat rekomendasi dari camat berisikan penolakan mengenai pemberhentian perangkat desa, maka kepala desa tidak boleh melakukan atau mengeluarkan SK pemberhentian. Ya, tugas kepala desa hanya mengeluarkan SK, tapi tidak boleh mengatur sendiri atau memberhentikan perangkat desa tanpa persetujuan dari camat. Ya, kira-kira seperti itu ya. Mungkin ada di desa teman-teman atau kawan-kawan ada yang perangkat desa diberhentikan karena masalah politik. Ya, ada sebagian mungkin terjadi seperti itu ya. Jadi ketika ada yang terjadi seperti itu, langsung saja ke anggota DPR Komisi 1 untuk melakukan hearing bersama orang yang bersangkutan atau yang diberhentikan ya. Oke. Semoga video yang kali ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan atau saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Salam, salam sejahtera, salam jabat tangan. Assalamualaikum. Merdeka. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.